Halo teman-teman, selamat datang di channel Beki Jalter. Belok kiri, jalan terus. Nah teman-teman, nah serak nih kayaknya butuh es teh ini ya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum punya pekerjaan atau mungkin karyawan yang pengen punya usaha, ini ada informasi usaha yang murah tapi hasilnya fantastis. Jadi nggak ada salahnya ya teman-teman, meskipun seorang karyawan mempunyai usaha, dan ketika punya usaha pun tidak perlu kita yang nungguin gitu, tapi sudah jalan. Jadi teman-teman bisa dianggap ya setengah bos setengah karyawan gitu ya. Jadi kalau pas lagi ngantor adalah seorang karyawan, tapi ketika pulang teman-teman adalah jadi bos setengah karyawan. Nah teman-teman, kayaknya serak-serak ini memang cocok ya jualannya es teh ini ya, biar seger. Nah teman-teman, kita akan kupas tuntas berapa sih modalnya, kemudian persiapannya apa aja, bagaimana cara memulainya, dan yang paling penting adalah berapa profit atau laba atau keuntungan yang kita dapatkan dari usaha ini gitu. Nah kita perkenalkan ya teman-teman, ini namanya usahanya adalah Es Teh Nusantara ya teman-teman. Es Teh Nusantara ini berdiri sejak 2021 dari CV Mitra Kreasi Indonesia. Nah meskipun baru setahun kemarin, tapi jumlah gerainya sudah banyak teman-teman, ada 30 gerai. Luar biasa, ini berarti potensial sekali ya, karena minuman itu sebenarnya minim modal dan profitnya gede atau labanya gede teman-teman. Ini wajib ya. Mungkin dari teman-teman ada yang berpikiran, jualan es teh bisa bikin sendiri itu gampang, lebih modalnya lebih sedikit, nanti labanya lebih banyak. Ya nggak salah juga teman-teman punya pemikiran seperti itu. Tapi ketika kita franchise, kita punya produk yang sudah pernah dikenal orang, itu akan lebih mudah menjualnya teman-teman. Itu yang pertama, poin pertama ketika kita franchise produk orang atau yang produk yang sudah ternama seperti itu ya. Nah yang kedua, kenapa kita harus franchise? Nah di franchise ini ada sistemnya teman-teman. Pasti kita tinggal tinggal running aja, tinggal jalanin aja. Kita nggak usah mikir sistemnya bagaimana, untuk promosi, untuk ini, untuk itu gitu. Mungkin dalam benak kita kalau es teh ya tinggal bikin aja, jualan di pinggir jalan juga jadi, atau mungkin sewa tempat di depan Alfamart misalnya, seperti itu bisa aja sih, nggak masalah, bisa aja. Tapi kalau franchise itu biasanya selalu ada pengembangan. Jadi sudah ada tim yang mikirin itu, ada tim pemikir untuk ide-ide kreatifnya. Misalnya dia nggak hanya menjual es teh original teman-teman, jadi ya teh dikasih es doang gitu ya, es teh, tapi ada varian-varian lain untuk istilahnya tidak terlalu bosen lah, tidak monoton. Kalau es teh ya tampilannya kayak gitu-gitu aja gitu, enggak. Tapi kalau franchise itu pasti ada variannya, pasti. Jika nggak ada ya bikin sendiri aja, sama aja kan. Kalau nggak ada varian ngapain kita franchise gitu ya. Nah yang perlu diketahui teman-teman, saya tidak endorse atau tidak mengiklankan ini ya. Saya hanya tertarik untuk memberikan informasi bahwasanya ini adalah produk franchise yang bisa kita coba dengan modal yang minim, tapi profitnya lumayan banyak ya, buat sampingan lah, iseng-iseng berhadiah, bisa lah buat jalan-jalan dah. Nah berapa sih modalnya, kita lihat dulu nih teman-teman. Es Teh Nusantara. Oke, Es Teh Nusantara ini tentangnya dulu ya. Tentang perusahaan ini adalah, Es Teh Nusantara adalah minuman teh yang menyandingkan cita rasa teh asli yang otentik dengan varian rasa kekinian. Nah ini ada varian rasa nih teman-teman.
sehingga menciptakan sebuah pengalaman minum teh yang berbeda dan cocok untuk dinikmati di segala suasana. Asik ya. Berarti ini memang kayak perlu minum dulu nih ya es tehnya. Visi menjadi brand minuman teh yang menjadi pembeda di antara brand minuman teh yang lain tanpa meninggalkan cita rasa otentik teh khas Indonesia. Nah ini, jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan teh seperti ini atau kita ikut franchise-nya teh ya, teh Nusantara atau teh-teh yang lain itu, kita turut melestarikan petani teman-teman, ikut mengembangkan petani atau UMKM ya, petani teh di Indonesia ini teman-teman. Kita turut andil untuk mengembangkan petani-petani itu. Nah, adapun misi dari Es Teh Nusantara nih ya teman-teman. Es Teh Nusantara memberikan kualitas terbaik minuman teh dengan bahan baku produksi premium dan unggulan. Yang kedua, Es Teh Nusantara turut serta membantu geliat dan semangat UMKM agar lebih terfasilitasi dengan paket usaha yang ditawarkan. Jadi ini adalah sebuah misi dari Es Teh Nusantara, adalah memberikan kemudahan bagi kita atau teman-teman semuanya yang ingin memulai usaha, meskipun seorang karyawan atau bahkan pengangguran. UMKM ini usaha mikro, kecil, menengah ya, untuk awal-awal gitu ya. Kita harus coba teman-teman, walaupun kita nganggur, walaupun kita karyawan, punya usaha itu bagus, sangat bagus sekali untuk menambah pundi-pundi pemasukan. Nah, misi yang ketiga adalah Es Teh Nusantara berkomitmen untuk turut berkontribusi dan mendukung kelangsungan petani-petani daun teh Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman. Jadi ini turut mendukung kelangsungan petani-petani, kemudian membantu masyarakat perbaikan ekonomi ya di Indonesia ini. Mungkin banyak pengangguran atau mungkin karyawan yang gajinya ini masih tergolong kurang atau gajinya hanya cukup untuk operasional, mungkin transport, makan dan sebagainya. Jadi sama seperti kerja bakti ya, kerja tapi nggak dapat apa-apa, jadi kerja bakti ya. Ya kita cuma dapat embel-embel tidak nganggur, tapi gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dalam bekerja, ya sama saja kerja bakti gitu ya teman-teman. Nah, visi yang keempat, Es Teh Nusantara terus berinovasi, menjadikan produk teh dengan aneka macam rasa yang segar dan menyehatkan. Ini keren sekali. Jadi mereka ini nggak cuma bikin terus bikin aja ya, tapi terus untuk berusaha untuk mengembangkan, jadi berinovasi terus menerus. Bagaimana ini bisa menjadi produk teh yang semakin dikenal, semakin berkembang dan semakin bisa memberikan kemanfaatan bagi teman-teman UMKM dan juga petani seperti itu. Nah, modalnya seperti apa? Kita lihat dulu. Nah, sebelum ke modal ya teman-teman, kita lihat dulu keuntungannya ini apa. Ya, keuntungannya ternyata ada ini, disampaikan juga ini. Keuntungan bergabung di Es Teh Nusantara. Harga terjangkau. Kami menyediakan harga paket usaha siap jual yang terjangkau dengan bahan baku dan booth kualitas premium. Wah, ini asik ini. Jadi kita sudah dapat paket usaha dengan harga yang terjangkau, termasuk bahan bakunya, dan dapat boothnya atau tempat kayak gerobak jualan itu ya teman-teman. Bisa yang belum tahu ya, bisa lihat di Alfamart, di sana ada gerobak-gerobak. Nah, itu namanya booth ya teman-teman, bagi yang belum tahu ya. Nah, kemudian proses mudah dan cepat. Kami memiliki tim marketing yang bekerja dengan cepat serta syarat-syarat yang mudah. Ya, nggak mungkin dipersulit ya teman-teman, karena mereka juga butuh franchisee ya, atau relasi franchise biar mereka cepat berkembang ya, kita juga cepat berkembang. Jadi berkembang bersama-sama ya sebenarnya.
Jadi nggak mungkin dibikin ribet, itu nggak mungkin. Kalau ribet ya tinggalin aja, nyari yang mudah ya kan. Nah, kemudian balik modal cepat. Nah, ini yang paling penting. Nah, sistem penjualan yang mudah serta didukung produk jualan yang terjangkau menjadikan Anda dengan cepat membalikkan modal usaha Anda. Ya, ini yang paling utama ini. Kalau udah balik modal, yang selanjutnya ya tinggal apa ya, keuntungan penuh ya teman-teman. Ini asik sekali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu caranya berjualan gimana, aku nggak punya basic, aku nggak punya minat, aku nggak punya bakat misalnya untuk jualan apa dan sebagainya, tenang saja. Mereka juga ternyata ada nih menyebutkan di keuntungan bergabung di sini. Nah, kami ajarkan kiat sukses. Nah, ini asik sekali ya. Kami memiliki tim customer service yang senantiasa memberikan solusi permasalahan pada bisnis yang Anda jalankan. Jadi ketika nanti teman-teman sudah bergabung, menemui kendala, bagaimana harus gimana, harus apa, harus seperti apa, itu ada CS-nya teman-teman, dan juga ada tim marketing mungkin untuk menaikkan penjualan atau bagaimana, atau mungkin solusi-solusi lain ya. Ini ada customer service lah, yang jelas dibantu karena ini penting. Ini adalah bisa disebut mentor ya teman-teman, atau pendamping kita usaha. Jadi kalau usaha dilepas begitu saja ya kita kebingungan, kita mau tanya siapa ketika kita mentok gitu, kita nggak punya guru atau teman untuk sharing di sini gitu. Nah, di sini di Es Teh Nusantara sudah menyediakan customer service yang siap memberikan solusi. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kita nggak ketika berjalan itu nggak buta gitu. Jadi ada mapnya, ada Google Map yang bisa bantu kita. Gitu. Misalnya, kayaknya ini udah waktunya sholat gitu misalnya. Mana ya masjid ya? Gitu. Tinggal klik map. Masjid terdekatnya nanti kan keluar. Nah, sama seperti ini, wah ini gimana ya, kok belum ada yang beli misalnya. Nah, tanya customer service, Mbak atau Mas, ini bagaimana ya kok belum ada yang beli ya misalnya gitu. Nah, jadi ini sangat penting sekali diajarkan kiat suksesnya, atau ada tim solution ya, tim problem solving lah istilahnya. Nah, dia juga menawarkan keuntungan yang kelima teman-teman, cocok untuk pemula ya. Ini jadi yang benar-benar awam atau memang benar-benar belum pernah usaha sama sekali atau nggak ada bakat itu tadi ya. Ini dengan sistem penjualan yang mudah menjadikan usaha ini cocok untuk Anda yang baru memulai usaha bisnis Anda sendiri. Jadi ini permulaan bisnis Anda sendiri sebenarnya. Nah, yang keenam, perusahaan waralaba terpercaya. Jadi franchise atau waralaba itu sama ya, anggap aja begitu ya teman-teman. Nah, kami berpengalaman dalam bidang dunia bisnis dan ratusan mitra telah bergabung dengan kami. Nah, jadi mitranya ini udah banyak teman-teman. Ini cuman disebutkan di atas itu 30 ya, tapi ini di keuntungan mereka mengklaim bahwasanya sudah ada ratusan mitra. Nah, itu luar biasa, berarti memang benar-benar dikembangkan. Nah, stok bahan baku melimpah ya, di Indonesia ini kan pusat petani kan, petani teh gitu ya, jelas melimpah. Kami menghasilkan bahan baku kami sendiri, sehingga Anda tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan bahan baku pesanan Anda. Nah, ini ketika nanti usaha kita, ketika kita franchise, cabang kita atau outlet kita ini over penjualan, banyak banget gitu, waduh stoknya habis ini, kita nggak perlu bingung karena stoknya unlimited nih, mereka bilangnya adalah melimpah, jadi selalu tersedia. Jadi kita harus semangat untuk menjual seberapapun, mereka tetap bisa menyediakan. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Di keuntungan yang ketujuh adalah 100% keuntungan milik Anda.
kami tidak mengambil keuntungan dari mitra. Seluruh keuntungan seutuhnya milik Anda. Nih asik ini. Artinya apa? Kalau mereka menawarkan seperti ini, biasanya mereka hanya mengambil keuntungan dari bahan baku, teman-teman. Nah, jadi mereka tidak mengambil tambahan dari penjualan kita. Jadi penjualan kita mau berapapun ya 100% milik kita semua gitu. Ini asik sekali ini. Nah, kan nggak mungkin ya sebuah usaha tidak punya keuntungan, ya itu tadi dari bahan baku ya, dari bahan baku mereka semua dan pelayanan mereka. Jadi kayak sistem customer service-nya tadi, tim marketing dan semuanya itu biasanya biaya-biayanya sudah termasuk di bahan baku, teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu order bahan baku, ya harganya segitu, itu sudah termasuk pelayanan after sales ya. Jadi pelayanan customer service atau tim marketing dan lain-lainnya. Nah, ini yang paling menarik lagi adalah tidak ada royalty fee, tidak ada biaya royalty ya. Jadi tidak ada sistem bagi hasil dari penjualan kita, tidak ada. Jadi biaya paket usaha ini adalah sudah termasuk lisensi untuk merek dagang tersebut. Jadi kita sah menjualkan ini. Nah, ketika teman-teman misalnya ya jualan teh sendiri tapi dengan merek es teh Nusantara tapi tidak bergabung dengan mereka misalnya, ya itu nanti kena tuntutan hukum seperti yang berita itu MS Glow ya. Nah seperti itulah, itu juga nggak boleh kita pakai merek orang lain. Misalnya teman-teman beli Sariwangi terus bikin Sariwangi itu kayaknya juga nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi mending di merek kita sendiri aja, jangan membawa nama Sariwanginya itu. Nah ini 100% keuntungan milik Anda, tidak ada royalty fee atau bagi hasil. Nah kemudian free template design, jadi tidak perlu bayar mahal desainer. Kami menyediakan materi promo dan konten Instagram melalui manajemen kami dan gratis. Wah ini asik kan? Apa sih yang nggak enak kalau gratis ya kan? Nah ini ada variannya adalah ada 9 original tea ya, teh original. Ini kalau bahasa Inggris itu biasanya mahal ya kan. Tapi masyarakat sudah tahu lah yang seperti ini, karena kita menjual itu tidak hanya isi tapi juga packaging yang bagus, packaging yang menarik, yang eye-catching ya, menarik. Nah kemana ini ya? Kenapa packaging itu harus menarik? Kenapa harus yang eye-catching itu ya, menarik ya? Ya agar orang itu gak cuma menikmati minuman saja, tapi dengan packaging yang indah itu menambah cita rasa dan menambah kebahagiaan secara tidak langsung ataupun tidak sadar, teman-teman. Nah variannya adalah original tea, taro, Yakult tea, lemon tea, green tea, leci tea, peach tea. Peachnya apa ya, buah apa ya nggak ngerti. Choco milk tea dan milk tea. Wah asik. Dan ini biasanya akan terus berkembang variannya, teman-teman. Pasti tahu banyak lagi. Nah di paket usahanya itu kita dapetin apa aja sih? Kayaknya harganya belum disebutkan tapi sudah langsung dikasih tahu. Paket usaha lengkap, ada dispenser. Nah ini gambarnya. Kemudian termos es ya, bukan obat penurun panas itu anak-anak itu ya. Ini termos es. Saringan teh, sendok, tempat sedotan atau pipet ya, box powder, ya box buat bubuknya itu ya, bubuk apa itu. Terus spatula kayu, toples powder, gelas takar,
cup printing, jadi nanti kemasannya adalah cup ya teman-teman, cup yang sudah di printing ya, jadi nggak polosan gitu ya. Bahan baku tehnya, kemudian powder rasa, gunting, tutup cup, sedotannya, sendok takar. Wah, tadi sendok apa ini? Ada sendok, terus ini ada sendok takar ya. Nah, sudah termasuk SOP pembuatan. Nah, ini yang penting nih. Ya, nanti ada prosedurnya, cara pembuatan dari awal sampai ke siap dijual ke end user. Expander ukuran 60 kali 160. Expander itu yang kecil itu ya, yang berdiri itu ya, berarti 160 kali 60, lebarnya tinggi 160. Dan bimbingan cara sukses berjualan. Mana sih modalnya? Kita lihat modalnya dulu aja lah. Oke, mana nih modal? Nah, modalnya. Oke, mana ini? Nah, paket kemitraan ekonomis. Wah, ini yang paling murah ini. Boot kualitas A ukuran 100 cm kali 50 kali 80. Bahan baku 200 porsi. Peralatan lengkap, e-book gratis, lisensi brand, template promo, konten sosial media. Nah, ini nih expandernya nih. Nah, ini expander namanya ya. Oke, keren sekali nih. Wow, udah bisa jualan ya kan. Nah, kita lihat lagi apa sih yang perlu dipersiapkan sebagai mitra STeh Nusantara ya. Pertama ini lokasi outlet. Nah, seperti pinggir jalan raya atau akses utama, food court dengan ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. 1,5 meter, kecil ya, cukup. Ini budget kurang lebih 800.000 per bulan. Tapi kalau di RT ya, sekitar rumah itu biasanya kan ada yang di pinggir jalan, itu hubungi RT terdekat teman-teman, karena di situ tuh biasanya lebih murah. Karena ada teman saya itu nyewa di sana sebulan cuma 50.000, luas sekali. Jadi menghubungi RT, ada lahan untuk usaha apa enggak kayak gitu. Atau di Alfamart atau Indomaret, tapi ini biasanya beda tempat beda harga sih. Kalau di deket rumah saya ya, itu hanya 600.000, 500 sampai 600.000 lah kisarannya segitu. Beda-beda tempat. Ini bisa dicoba kalau di Alfamart. Ada trik lagi teman-teman, kalau pengen murah itu malah di sekitarnya Alfamart. Jadi bukan di emperan atau di terasnya atau di tempat parkirnya Alfamart, tapi di sekitar itu. Misalnya sampingnya itu ada rumah gede yang ada lahan yang mungkin luas. Nah, kita bisa sewa ke sana. Biasanya lebih murah. Dan pelanggannya pelanggan dari Alfamart, ya kan? Alfamart mana sih yang nggak rame gitu kan? Nah, kemudian email, Instagram, Grab dan Gojek untuk mendukung pembelian secara online dan media promosi outlet serta informasi promo. Ya, jadi email, Instagram. Kalau saya tambahkan ya teman-teman, bisa pakai TikTok, gitu kan, live TikTok juga bisa. Terus untuk Grab, Gojek ini kita tambahi lagi Shopee Food. Nah, bisa kalau misalnya di daerah teman-teman sudah ada gitu ya. Dan sebenarnya nggak harus dekat rumah sih ini. Kalau misalnya teman-teman di sana nggak ada Gojek, Grab atau ya Shopee Food, teman-teman bisa kok bikin ini di daerah lain gitu. Misalnya di kota sebelah atau di kabupaten sebelah yang memang di sana sudah terjangkau Grab, Gojek atau Shopee Food kayak gitu. Bisa aja, nggak masalah. Dan teman-teman pun sangat boleh sekali punya outlet tuh nggak cuma satu. Jadi bergabung di sini nggak harus punya satu udah selesai, enggak. Ya, sebagai contoh kayak gini gambarannya ya teman-teman. Misalnya teman-teman itu
punya satu outlet, kasarannya gitu, ini cuma contoh ya, satu outlet itu keuntungan bersih sudah termasuk gaji karyawan dan sebagainya, itu bersih katakanlah jelek-jeleknya gitu ya 1 juta misalnya. Tapi ketika teman-teman ini punya niatan pengen punya penghasilan 10 juta, ya tinggal punya 10 outlet aja gitu, bulan 10 juta asik. Itu baru minimal ketika perolehan 1 juta. Tapi tadi kayaknya nggak kurang dari 1 juta deh, kayaknya lebih banget lah, lebih banget, lebih banyak ya, lebih banyak. Ini cuma kasarannya aja. Ketika teman-teman punya outlet 10 tadi, tapi keuntungan per outlet itu 2 juta, ya sudah 20 juta kayak gitu. Atau mungkin ada yang penjualannya seret di beberapa outlet, tapi ada lagi beberapa outlet kita yang rame, ya, saling melengkapi, kan kita bisa melihat potensi. Nah, ketika beberapa bulan terus menerus kok tidak terjadi penjualan yang signifikan, teman-teman bisa pindah itu dengan konfirmasi manajemen Es Teh Nusantara. Nah, kemudian teman-teman harus menyediakan susu kental manis. Nah, nanti ada mereknya yang disarankan ya. Susu kental manis seperti Carnation, Dairy Camp atau Dairy Camp. Untuk 100 bahan baku pertama, Mitra membutuhkan 5 kaleng. Ini juga untuk menghemat kita ya teman-teman. Jadi nggak harus beli di sana semua, tapi boleh dibeli di tempat lain, yaitu susu kental manis. Nah, kalau yang bahan baku utama ya wajib dari sana, jangan kita bikin sendiri, itu berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena cita rasanya akan berbeda. Misalnya ada pelanggan Nusantara, Es Teh Nusantara di daerah lain, terus nyoba di tempat kita kok beda. Nah, itu nanti problem, itu buat kita nanti jadi problem. Karena ada pelanggan yang loyal pindah ke luar kota lain, beda kan gitu ya. Kemudian teman-teman menyediakan es batu. Nah, untuk es batu bisa menggunakan es batu kristal yang dihancurkan. Untuk 100 cup, Mitra memerlukan 4 kantong ukuran besar. Kemudian, maaf ya, ini gatel-gatel. Kalau udah bau uang tuh ya mata jadi hijau, pakai gatel ya. Pembukuan dan pemahaman tentang keuangan. Kami juga memberikan konsultasi serta bimbingan untuk Anda menjalankan usaha untuk meraih omset jutaan dan cepat balik modal. Jadi ya minimal teman-teman punya bukunya lah, nanti juga dipandu sama tim dari mereka. Nah, kemudian teman-teman juga yang perlu disiapkan ya, di luar paket ya, di luar biaya paket itu ongkos kirim paket usaha. Jadi ini kan dikirimnya dari tempat A ke rumah teman-teman ya, itu membutuhkan ongkos kirim, dan kita yang menanggung atau teman-teman yang menanggung atau mitra yang menanggung gitu ya. Pastikan mitra sudah menghitung ongkos mitra sesuai dengan tujuan paket dan sudah diinfokan melalui marketing kami. Jadi nanti ada komunikasi di sana, nanti dapatnya apa aja, barangnya apa aja, terus dikirimnya kapan, terus beratnya berapa, untuk ongkos kirimnya berapa gitu. Nanti ada sinkronisasi itu, nggak serta-merta langsung suruh ngirim, itu enggak juga. Nah, kemudian karyawan yang diperlukan. Jadi untuk karyawan itu teman-teman mitra yang menyediakan. Jadi bukan dari pihak sana, bukan dari pihak franchise-nya, tapi dari kita yang bergabung itu yang menyediakan. Jadi kita bisa fleksibel, bisa kita tungguin sendiri ya, misalnya untuk awal-awal gitu ya, atau kita bisa memperkerjakan orang sekitar gitu ya. Karyawan jika diperlukan, nanti kalau nggak diperlukan ya tadi kita sendiri yang menjalankan usaha. Nah, untuk menghindari jam operasional yang tidak menentu sehingga memerlukan karyawan untuk menangani jam operasional di outlet. Nah, ini saya kasih saran teman-teman.
Ketika kita sudah buka, kita usahakan komitmen jam buka sampai jam tutup. Jangan pernah ingkar dari jam yang sudah ditentukan. Misalnya buka jam 9 sampai jam 9 malam, ini cuma contoh ya. Terus besoknya lagi jam 10, jam 3 udah tutup misalnya. Jangan seperti itu. Ada atau tidak ada yang beli, usahakan konsisten dulu nih di awal ini sampai akhir ya, maksudnya apalagi awal-awal gitu. Jadi orang itu biar paham, oh jam segini udah buka, oh jam segini belum buka nanti ya, kayak gitu. Jadi orang itu ingat gitu, pelanggan kita tuh ingat gitu. Jadi target kita adalah pelanggan, bukan pembeli ya. Kalau pembeli itu ya sekedar beli selesai gitu, tapi kalau pelanggan itu adalah pembeli yang terus menerus membeli produk kita, itu namanya pelanggan. Nah tujuan kita adalah itu, makanya konsistensi jam operasional itu sangat penting. Jangan pernah ingkar dari yang sudah ditentukan. Nah ini berdasarkan simulasi perhitungan yang harus mitra siapkan, kami bantu hitungkan melalui beberapa kebutuhan di atas. Dan untuk penjualan 200 porsi bahan baku pertama yang Anda dapatkan melalui paket usaha es teh Nusantara. Harga hanya sebagai contoh, selanjutnya bisa menyesuaikan dengan harga yang tersedia di daerah masing-masing ya. Ya kayak lokasi tadi ya, ini kan estimasi 800.000, ini udah termasuk tinggi. Biasanya ada kok di bawah 500.000 sampai 500 itu mah ada. Susu kental manis murah sih ya, standar kalau di Alfamart mana-mana hampir sama lah. Es batu ya nggak terlalu mahal lah, es batu. Nah ini ada semboyan atau slogan atau himbauan ya ini ya dari es teh Nusantara. Usaha yang sukses dimulai dari awal yang benar. Nah itu apa itu maksudnya ya, ketika mulai usaha ketika mulai usaha itu kita harus benar-benar fokus, benar-benar menjalankan ini dengan benar gitu, jangan asal-asalan ya, nanti hasilnya asal-asalan juga teman-teman. Jangan, kita harus fokus, kita harus benar-benar menjalankan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Bimbingan dan strategi berjualan dari tim manajemen. Nanti dapat SOP ini ya, 5 langkah jitu mendapatkan omset jutaan melalui bisnis minuman. Keren di bukunya ini. Nah, oke. Ini ya HPP apa dan sebagainya, nanti bisa disampaikan, bisa dikomunikasikan dengan sana ya. Ini pasti dikasihin teman-teman. Terus mana ya? Nah, simulasi perhitungan penjualan per bulan. Tadi dengan modal paket usahanya adalah 3.600.000 ya, itu paling murah. Jadi ada paket-paketnya lagi, nanti kita sebutkan lagi itu paket yang paling ekonomis. Kita lihat dulu keuntungan. Nah ini loh yang perlu kita ketahui ya kan. Dan kita tunggu-tunggu ya ini gitu. Dari sebuah usaha itu ya laba, bukan laba-laba ya. Kalau laba-laba itu ya hewan. Laba atau keuntungan. Simulasi perhitungan penjualan per bulan. Simulasi penjualan es teh fruit, buah ya berarti, leci, peach dan lemon. Nah, estimasi harga jual 6.000. Saya pernah beli di Mirota Kampus yang merek yang hijau itu, kayak hampir 8.000 atau 10.000 loh kalau sekarang. Beda-beda ya beda tempat. Ini termasuk murah lah, 6.000 lah ya. 6.000. Estimasi penjualan per hari 50 ya. Katakanlah ada orang beli 1 orang, berarti 50 orang. Kalau 1 orang itu beli 2, berarti cukup 25 orang per hari. Sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan kalau daerahnya rame, apalagi pas lagi panas-panasnya, itu asik sekali itu. 50 itu termasuk kecil.
Omset 1 bulan 6.000 harga jual, kemudian dikali 50 cup ya, dikali 30 hari, terkumpul 9 juta omset ya, omset total ya, total penjualan. Kemudian untuk kos 1 bulan atau pengeluaran dalam 1 bulan, kos 1 bulan pengeluaran ya, HPP lah, harga pokok pembeliannya itu 3.535 dikali 50 cup kali 30 hari, totalnya adalah 5.302.500 rupiah. Nah, sehingga laba bersihnya adalah 9 juta dikurangi 5.302.500 rupiah. Betul gak ini ngomongnya? Ya, jadi keuntungannya adalah 3.697.500 rupiah. Nah, ini asik. Ternyata langsung balik modal ya kan? Tadi 3,6 juta ya. Loh. Karena dia langsung balik modal ya kalau segini. Ya, estimasi jeleknya adalah di angka 2 bulan. Nah, ini mereka menyebutkan, melihat simulasi yang kami buat di atas, Anda bisa BEP dalam waktu 2 bulan saja. Sebenarnya 1 bulan udah BEP ini kalau kayak gini. Sebenarnya BEP itu kan break even point ya teman-teman. Break even point itu beda dengan balik modal. Balik modal itu ROI namanya, return of investment. Jadi balik modal itu dengan BEP beda, ROI dengan BEP itu berbeda. Bedanya adalah kalau BEP itu adalah penjualan kita dalam 1 bulan itu sudah bisa mengcover operasional. Nah, itu namanya BEP. Belum tentu balik modal gitu loh. Kalau balik modal ya hitungannya beda lagi. Sampai benar-benar keuntungan itu bisa menutup semua modal yang pernah kita keluarkan, dari mulai biaya paket, kemudian semua ya, modal-modal di awal lah, total semuanya ya. Itu baru disebutnya ROI atau return of investment. Oke, ini kita sebutkan paket-paketnya ya teman-teman. Paket kemitraan premium boot kualitas A, ukuran 120 cm kali 60 cm kali 180 cm, bahan baku 400 porsi atau setengahnya yang ekonomik tadi ya. Cup sealer, wow, udah dapat cup sealer, mantap. Peralatan lengkap seperti yang di atas tadi ya, yang saringan, dispenser dan sebagainya. E-book gratis, lisensi brand, template promo, konten sosial media, kontennya jadi sosial media kita bikin sendiri. Nah, ini harga normal 8.900.000, beli sekarang hanya 6.500.000 atau 6,5 juta. Nah, ini yang tadi paket kemitraan ekonomis teman-teman. Boot kualitas A, ukurannya 100 kali 50 kali 80 cm, bahan baku 200 porsi, peralatan lengkap. Jadi nggak dapat cup sealer ya, ini pakai penutup biasa, berarti nggak pakai cup sealer. Ada kan yang cup terus kemudian ditutup biasa, itu kalau teman-teman yang lover minuman lover ya, itu pasti tahu lah. Kalau cup sealer berarti langsung di ini tempel ke sini ya, tidak akan bocor. Bedanya itu kalau pakai cup sealer itu tidak bocor, kalau tidak pakai cup sealer yang tutup biasa ya bisa aja rembes. Nah, ini target market es teh Nusantara. Ini teman-teman harus lihat ini. Ini gambaran ketika gambaran pemilihan tempat. Nanti ketika teman-teman sudah bergabung, kira-kira aku mau di mana ya gitu ya. Ini ada 6 tempat ya, teman-teman bikin 6 outlet itu bisa. Nah, di sekolahan kalau 6.000 itu jangan sekolah SD, berarti minimal
SMP atau SMA lah, itu baru masuk, atau tempat kuliah atau kampus-kampus ya. Daerah kampus, nah ini masuk akal kalau 6.000. Kalau SD 6.000 ini nggak mungkin ya, ya mustahil lah kayaknya, mendekati mustahil ya. Lebih baik tempat lain aja lah. Kompleks sekolah, oke, nanti cari yang SMA ya. Daerah kampus, oke, nggak apa-apa. Minimarket, ini ada Indomaret, ada Alfamart, ada mana lagi yang terkenal di sekitar tempatnya teman-teman itu. Ada minimarket yang paling rame apa di parkirannya, nah itu teman-teman pilih yang itu gitu. Jangan pilih yang sepi. Mau minimarketnya aja sepi, apalagi teman-teman yang ada di depannya nggak ada yang lirik ya. Meskipun rezeki nggak mana, tapi posisi itu menentukan prestasi. Nah kemudian di pinggir jalan raya atau akses utama, nah ini pasti rame lah wirawiri ini. Tapi yang perlu jadi catatan buat teman-teman adalah ketika di pinggir jalan ini harus izin RT setempat atau pihak yang berwenang di situ gitu. Kenapa? Karena ini kalau misalnya ini pelarangan oleh pemerintah, jalan-jalan sini kan bisa aja mengganggu jalan dan sebagainya. Ternyata ini adalah daerah terlarang, misalnya trotoar atau apa. Nah itu harus diperjelas teman-teman, jangan kita manut-manut aja gitu, atau asal kita manggon menempati di situ. Jangan di bazar atau event, nah ini bisa rame. Tapi kalau bazar event itu kan nggak mesti setiap hari ada ya, atau setiap bulan ada. Di pusat keramaian, nah ini banyak. Kalau untuk tempat ini nanti bisa konsultasikan teman-teman bisa konsultasikan dengan pihak franchise-nya, tim marketingnya, kira-kira di mana gitu. Terus teman-teman juga bisa mengusulkan tempat mana yang kira-kira potensi gitu, dekat kelurahan, dekat mana ya, tempat-tempat wisata misalnya, itu bisa saja. Nah ini Es Teh Nusantara mengklaim bahwasanya penjualan rata-rata 40 sampai 130 cup per hari. Asik. Berarti tadi 50 adalah titik tengah, tapi enggak tengah banget, tapi hampir rendah, tapi enggak 40, tapi di 50. Kalaupun 40 tadi juga masih masuk sih. Nah ini untuk cara mudah bergabung. Nah ini yang penting nih, cara bergabungnya gimana ya kan. Cara bergabung, hubungi tim marketing kami, tentukan lokasi outlet dan pilih paket kemitraannya. Jadi gampang, tinggal hubungi, nanti nomornya ada di deskripsi ya, saya sampaikan di situ. Kemudian tentukan lokasi, teman-teman ketika sudah hubungi tentukan lokasinya, terus pilih paketnya. Tadi sepertinya hanya ada 2 ya. Kemudian isi formulir untuk melakukan transaksi, kemudian bimbingan dan pengarahan dari tim marketing, lalu persiapan paket dan pengiriman paket. Nah yang keenam adalah opening outlet Es Teh Nusantara. Selamat Anda menjadi pengusaha. Oh gampang ya jadi pengusaha ternyata. Misalnya teman-teman punya pemikiran kayak gini, aku pengen bikin sendiri aja nih, gampang tuh, bisa aja. Jadi tapi untuk awal gabung aja dulu gitu. Jadi teman-teman bisa meniru sistemnya seperti apa kayak gitu. Bahan baku nanti kulaan dari sana boleh atau dari mana, bebas, itu nggak ada larangan di situ. Yang penting tidak mencuri yang bukan haknya lah, intinya tidak mengambil dari haknya. Tapi kalau belajar itu dari manapun tuh boleh, kita menduplikasi, amati, tiru, plek ya kan, nggak masalah, boleh saja. Tapi yang nggak boleh adalah ketika kita mengamati atau meniru nama pun juga sama, nah itu nggak boleh, itu pelanggaran. Kita boleh sistem itu sama,
dengan merek yang berbeda, boleh. Ini pun belajar untuk mengembangkan. Tapi kalau saya sih, saran saya sih ya, paling enak banget itu gabung, punya banyak outlet. Udah nggak perlu mikir ini itu tim marketing apa dan sebagainya, capek. Saya udah pernah ya, walaupun bukan es teh ya, tapi pernah lah, semuanya itu pengen dilakukan sendiri, produksi sendiri, tim marketing sendiri, apa ini itu ya. Bisa aja sih sebenarnya, bisa aja kalau kita budgetnya gede dan punya waktu yang sangat banyak, bisa. Tapi kalau minim waktu dan kita malas mikir, ya kayak gini aja enak. Jadi punya satu outlet, berkembang, beli lagi, terus hasilnya dari itu beli lagi sampai ya beranak terus. Mungkin untuk awal ya jangan menikmati hasilnya dulu, anggap aja gaji karyawan, misalnya teman-teman karyawan ya, dari gajinya itu masih cukup, ya sudah, yang dari sini dikembangkan dulu aja, jangan langsung dibelanjakan ke apa pengembangan ya. Pengembangan itu harus gitu. Tapi kalau sudah nggak kuat mental ya dibeliin juga nggak apa-apa sih, tapi alangkah baiknya menurut saya adalah dikembangkan dulu selama setahun ini ya. Barangkali di bulan pertama sudah bisa membeli lagi, di bulan keduanya, ketiga, keempat sudah berapa itu, setahun ya 12 misalnya, itu kan sudah sangat menguntungkan sekali. Ketika taruh kata 10 lah ya, let's say 10 outlet dengan keuntungan 3 juta ya, 30 juta kan, banyak juga itu ternyata ya kan. Kalau modalnya 3,6 juta kali 10 kan banyak. Kita berapa tuh, 36 juta ya, sepertinya berat gitu kan. Tapi kalau dengan cara buka satu outlet, keuntungannya disimpan sampai bisa buka outlet lagi, kita belikan outlet lagi, kita gabungkan lagi, dari dua ini kan bisa semakin cepat digabungkan. Misalnya paket yang berapa ya tadi, yang paling mahal tadi 6.500.000 misalnya, 6.500.000 pakai yang ini misalnya. Di bulan ketiga baru bisa mengumpulkan 6,5 juta misalnya. Jadi per bulan 2,5 dari 7,5 juta udah cukup untuk beli paket mitra premium. Nah di bulan kedua keuntungannya kan 2,5 tambah 2,5 berarti 5 juta. Jadi sebulan udah 5 juta karena 2 outlet misalnya 2,5. Jadi di bulan kedua teman-teman sudah punya uang 10 juta karena 2 outlet tadi kan. 2 bulan kali 2 outlet 5 juta, 10 juta ya. Di bulan ketiga teman-teman sudah punya 3, berarti udah beli outlet lagi 3. Nah di bulan selanjutnya setelah ininya dibuka, berarti teman-teman punya 3 outlet kali 2,5 berarti 7,5 juta. Jadi tiap bulan bisa buka lagi, jadi semakin banyak gitu manajemennya teman-teman. Bingung nggak sebenarnya? Enggak ya, menurut saya nggak bingung lah. Nanti kalau sudah praktek ini sangat menyenangkan sekali. Jadi ini adalah aset, terus ini mesin pencetak uang gitu. Jadi ya selamat bergabung lah. Ini pelajari dulu, pakai yang saran saya ya, untuk awal banget yang 3,6 juta dulu, paket ekonomis dulu, itu sudah sangat cukup. Ini outletnya ini. Nanti kalau misalnya butuh payung beli sendiri, misalnya butuh kursi beli sendiri, butuh apa yang kira-kira untuk mendukung ini ya, misalnya di emperan itu kan Alfamart kayaknya nggak ada payungannya, atau kanopi kan nggak ada. Nah itu teman-teman butuh apa misalnya, ya udah itu dilengkapi sendiri saja untuk sementara. Nah itu ya taruh kata ini modal awal maksimal sekali 5 juta. Ini udah bisa buka itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu ulasan gambaran untuk membuka usaha es teh ya kan.
dengan modal sedikit keuntungannya ya gede gitu, karena jual minuman kan air gitu ya, itu sangat gede sekali keuntungannya. Nah teman-teman yang mau belajar atau memulai usaha ini bisa kontak WA-nya ada di deskripsi ya, nanti saya cantumkan di sana, bisa menghubungi langsung, tanya-tanya dulu boleh, dan itu pasti gratis. Tanya-tanya itu kan boleh ya, karena gratis ya tanya aja sedetail mungkin. Syukur kalau bisa telepon aja biar paham kayak gitu. Nah bagi teman-teman yang ada yang ditanyakan bisa komen ya di bawah itu, apapun nanti saya akan menjawab dengan segera. Atau mungkin tadi saya janji mau ngasih tahu apa tapi belum tak kasih tahu, nah diingatkan di komentar, saya juga lupa. Oke gitu aja teman-teman, semoga teman-teman segera menjadi pengusaha yang sukses, punya banyak cabang dan punya usaha sendiri yang dengan brand sendiri. Amin. Oke teman-teman, gitu saja. Salam sukses.